Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi dan hari ini kita akan bicarakan 3 hal yang akan dirasakan saat Anda pertama kali belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Apa saja hal itu? Check this out. Escape. Nice, awas, pass the leg. Oke, dan berjumpa lagi dengan saya dan hari ini kita bicarakan apa saja yang akan dirasakan oleh orang yang baru pertama kali belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi ada beberapa hal yang dirasakan oleh orang, hampir semua orang merasakannya pada saat mereka mulai belajar BJJ. Yang pertama adalah itu merasakan bahwa ini adalah seperti Anda masuk ke dalam dunia lain. Kenapa? Baik Anda pernah belajar bela diri lain ataupun Anda belum pernah belajar bela diri lain, itu BJJ adalah satu pengalaman yang berbeda. Itu juga saya rasakan dulu waktu pertama kali saya belajar. Kenapa? Karena saya dulu punya background bela diri yang lain, itu ternyata berbeda sama sekali dengan saat saya belajar BJJ. Karena pada umumnya bela diri itu nggak mau jatuh, beda dengan BJJ, justru kita mau jatuh dan saat kita ada di bawah justru fight ini baru dimulai. Dan metode belajarnya juga akan sangat berbeda sekali. Jadi seperti Anda bukan cuma dikasih teknik, tetapi Anda setelah itu ada sesi yang namanya sesi sparring, ada sesi positional sparring, di mana Anda benar-benar seperti dikasih tes, Anda dikasih ujian, gimana caranya Anda bisa pakai teknik-teknik yang tadi sudah ditunjukkan. Jadi Anda tadi drilling teknik, kemudian Anda kasih PR. Nice. Escape aja, nggak buat. Escape aja. Nice. Pass the card. Pass aja, nggak apa-apa. Pass. Kemudian dia channel escape. Nah, channel dia escape kadang ya. Dan fighting saat Anda belajar bela diri, saat Anda di posisinya bukan lagi posisi yang secara horizontal, tapi Anda di posisi yang vertikal. Jadi itu berbeda. Ya, jadi bagaimana caranya Anda menggunakan gravitasi, Anda menggunakan leverage, Anda menggunakan posisi tubuh, Anda menggunakan kuncian, cekian, itu semuanya berbeda dengan pengalaman saya sebelum-sebelumnya. Jadi itu seperti masuk ke dalam dunia yang lain. Jadi kalau ada yang istilahnya bilang the ground is my ocean and you don't even know how to swim, ya kurang lebih seperti itu. Jadi Anda masuk ke dalam dunia lain yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman Anda yang sebelumnya. Betul. Yes. Bagus. Good. Itu poin yang pertama. Jadi Anda akan mengalami situasi yang berbeda yang belum pernah Anda alami. Itu benar-benar menantang sebetulnya buat sebagian orang, akan merasa menantang. Ada juga merasakan bahwa wah, ini suatu hal yang sulit. Tapi buat saya sulit itu karena kita belum tahu. Sama saat Anda belajar berenang. Belajar berenang pertamanya juga sulit banget. Karena apa? Anda masuk dalam air, Anda nggak tahu caranya berenang. Tapi saat Anda mulai belajar, Anda tahu caranya berenang, makanya Anda enjoy. Anda bisa menikmati, oh berenang itu caranya begini. Bahkan Anda masuk di laut pun juga Anda nggak terlalu khawatir karena Anda tahu bagaimana caranya. Anda harus survive, Anda berenang itu caranya bagaimana. Poin yang kedua, Anda akan merasa over exhausted, dalam artian Anda merasa capek, dan capeknya itu berbeda dengan aktivitas fisik yang lain. Nah, ini yang banyak dialami. Banyak orang yang datang ke kelas itu dengan merasa cukup pede dengan kondisi badannya. Baik mungkin pernah belajar bela diri lain atau pernah mengikuti fitness, dan tidak banyak juga yang ikut di kelas itu posisi badannya sudah body fit lah, dalam artian banyak ototnya, muscle-nya bagus dan sebagainya. Atau saya biasanya sepedaan loh, saya ikut lari jarak jauh mungkin atau whatever. Dan saat mereka ikut di kelas BJJ, mereka out of breath, mereka capek, ada yang sampai mau pingsan, ada yang muntah-muntah kadang-kadang ya. Kenapa ya? Simply karena otot yang dipakai dan yang dilatih itu berbeda dengan olahraga yang lainnya. Oke, jadi olahraga itu setiap kegiatan yang berbeda itu mempunyai
mempunyai penggunaan energi yang berbeda, penggunaan otot tubuh yang berbeda, dan juga ada teknik-teknik juga yang berbeda. Jadi itu semuanya plus kadang dengan adrenalin, plus lagi dengan hal-hal yang lain, itu membuat Anda jauh lebih cepat habis, lebih cepat capek daripada normalnya Anda. Dan itu normal, itu akan dialami sebagian besar orang saat Anda menjadi presiden jiu-jitsu, dan it's okay. Jawabannya cuma adalah Anda perlu waktu untuk membiasakan badan Anda berlatih BJJ. Setelah beberapa waktu, badan Anda akan bisa mengikuti ritmenya, Anda mulai ngerti tekniknya, otot Anda terbiasa, dan it's okay. Akhirnya Anda bisa berlatih dengan baik. So, supaya nggak terlalu capek, apa tipsnya? Yang pertama, make sure Anda makan sedikit sebelum Anda latihan. Jadi mungkin 1 jam sebelum latihan Anda makan buah sedikit atau makan roti sedikit dan sebagainya. Make sure juga waktu latihan mungkin Anda membawa minuman isotonik, mungkin itu juga akan membantu nggak terlalu capek sekali saat Anda sedang berlatih. Oke? Skip ya, nice, bagus, Esa, bagus, ya, semua boleh. Balik nggak apa-apa, ya, oke, ambil. Dan poin yang ketiga adalah Anda akan tap out. Anda pasti tap out, dan sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, sampai ratusan kali mungkin Anda akan tap out selama Anda berlatih. Kalau saya ditanya Anda sudah tap out berapa kali kok? Ya mungkin sudah ribuan kali, karena tap out itu terjadi saat Anda kena posisi, Anda kena cekian, Anda kena submission, kena apa, kena leg lock dan sebagainya, Anda harus tap out. Dan tap out itu bukan berarti kalah. Nah, ini yang mindset yang berbeda. Kadang orang merasa bahwa kalau saya tap out berarti saya kalah, dan kalah itu jelek. No, kalau saya tap out itu berarti saya belajar bahwa saya melakukan satu kesalahan. Entah saya salah gerak, saya salah posisi yang berakibat lawan saya bisa mengambil kuncian, bisa mengambil cekian, atau melakukan posisi-posisi yang tidak menguntungkan buat saya, dan saya harus tap out. Oke. Kalau saya di tap out kemudian saya merasa mangkel, wah saya mau balas tap out kan dia juga, Anda tidak akan belajar, justru Anda akan semakin terbuka chance, Anda semakin kena submission lagi yang lain, Anda kena posisi yang lain dan sebagainya. Anda harus tap out, dan itu adalah proses Anda belajar bahwa tap out berarti oke, stop, reset, yuk kita belajar lagi. Kena lagi ya tap out lagi, Anda reset, Anda belajar lagi. Dan tap out itu tujuannya sebetulnya melindungi Anda. Let's say bayangkan Anda kena cekik, Anda kena choke, Anda nggak mau tap out, diteruskan, Anda pasti pingsan. Oke, meskipun lawan Anda mungkin cuma megangin, lama-lama juga Anda pingsan karena kehabisan darah ke otak, dan itu nggak bagus buat Anda. Jadi Anda harus tap out, tujuannya supaya melindungi, nggak sampai Anda cedera, nggak sampai Anda pingsan mungkin atau sebagainya. Oke, pinch your knee, squeeze sama tarik kepalanya. Oke, jadi itu untuk kenyamanan kita berlatih. Tap out is good. Tap out berarti Anda belajar, tap out berarti Anda melindungi diri Anda sendiri, dan that's it. Itu yang pasti akan dialami semua orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, itu 3 hal tadi yang akan Anda temui. Dan akan ada beberapa pengalaman lagi yang pasti Anda temui saat Anda belajar BJJ. Tapi 3 tadi adalah hal yang utama yang menurut saya perlu diketahui saat Anda mau belajar BJJ. Jadi jangan kaget, Anda jangan merasa takut juga. No, it's okay. That's part of the fun. Itu yang membuat BJJ itu menyenangkan dan dipelajari bisa sampai bertahun-tahun jadi hobi seumur hidup. Oke, see you on the mat guys. Terus.